RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik Banca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan tentunya terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman Anda untuk melaksanakan aktivitasan di edisi hari ini Selasa tanggal 14 Mei 2024. Dan seperti biasa kalau di jam 9 sama dengan nanti menjelang di jam 10 paginya di Perompat FM Palembang kita bakal ada obrolan komunitas di mana kita bakal banyak berbincang bersama narasumber kita yang tentunya sudah hadir juga saat ini di Perompat FM Palembang. Jadi sudah bikin saya penasaran ya, dari namanya namanya aja ini sudah cukup unik. Ada teman-teman dari TEDx Kambang Iwa. Supaya lebih kenal apakah ini benar atau tidak dengan sebutan TEDx yang tadi sudah saya sebutkan, langsung saja ini kita bakal kenalan. Ada teman-teman dari TEDx Kambang Iwa Palembang. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya ceria, dan juga semuanya sudah siap ya? Siap. Siap apa nih? Siap untuk obrolan komunitas ya. Oke, dan kita bakal kenalan dulu. Ini ada Imelda Reina. Yang mana orangnya? Ini di sini. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini katanya sebagai leader of sponsorship and budgeting management. Bener banget. Waduh, ini budget. Ini paling seneng saya kalau ngomongin soal budget ya. Kebetulan di sini budget semua ya. Wow, luar biasa nih ya. Kemudian di sebelah kanannya Imelda kita urutannya ini ada Jelly Milinia Puspitasari SPMSI. Iya, sehat juga Jelly. Alhamdulillah. Ini nama panggilannya siapa nih? Jelly. Bener ya Jelly ya? Gimana Kak Ilham sendiri sehat? Alhamdulillah beguyur ya. Oke, dan Jelly ini sebagai anggota sponsorship and budgeting management juga ya. Oke, sama seperti kayak Imelda Reina juga nih. Oke, dan selanjutnya ini ada Dea Regina Sartika. Sehat juga Regina? Alhamdulillah sehat. Ini nama panggilannya Regina ya? Iya, boleh. Oke, sehat juga ya. Baik, ini juga sama sebagai anggota sponsorship and budgeting management. Tentunya ada di TEDx Kambang Iwa. Bener banget. Oke, baik. Nah, tadi kita kan sudah kenalan dengan kalian masing-masing, sudah mengenal nama dan juga sudah tahu posisi kalian ya. Nah, kita pengen kenalan dengan TEDx Kambang Iwa. Apa ini? Siapa yang pengen jawab? Mungkin Kak Elmilda, silakan. Oke, Imelda silakan. Jadi mungkin beberapa ada yang tahu atau mungkin beberapa juga ada yang belum tahu ya. Jadi TEDx Kambang Iwa itu adalah suatu acara yang dinaungi dari TED. Nah, TED itu apa sih? Nah, apa TED tuh? itu ada kepanjangannya. Ada lagi. Iya, Apa jadi tuh? TED tuh teknologi, entertain sama desain. Oh. Iya, jadi TED itu organisasi non-profit yang fokusnya itu untuk menyampaikan ide sama inovasi. Oke, jadi kalian fokusnya di situ, Iya, ide benar. dan inovasi. Benar. Nah, dengan apa namanya itu sudah dibentuknya ini, kita pengen tahu juga inisiasi. Siapa sih pencetus untuk TEDx Kambang Iwa ini? Oke, baiklah. Mungkin di sini Jelly coba menjawab ya. Oke. Oke. Untuk pencetus sendiri itu ada Kak Mahathir, di mana beliau itu tinggalnya di Jakarta, tapi beliau sangat peduli terhadap Palembang. Jadi beliau memiliki tujuan yang sangat bagus untuk memajukan Palembang dan juga menggerakkan para pemuda Oke. untuk berinovasi
di bidang pendidikan, kemudian Aha. entrepreneur dan juga bisnis. Oke. Jadi sama siapa tadi namanya? Kak Mahati. Itu orang Palembang. Iya. Orang Tapi Palembang. Oh, saat ini lagi di Jakarta. Oh begitu, baik. Nah ini kalau tadi kan sudah disampaikan siapa pencetusnya dan juga tujuannya apa, dan kita pengen tahu sejak tahun berapa nih TEDx Kambang Iwa ini didirikan. Jadi TEDx Kambang Iwa itu sendiri berdiri sejak baru sih Kak, di Desember 2023 kemarin. Oke. Jadi dari Kak Atir sendiri itu membuka open volunteer gitu buat yang mau join masuk ke tim dari TEDx Kambang Iwa gitu. Kalau untuk saat ini anggotanya sudah berapa yang sudah bergabung di TEDx Kambang Iwa ini? Oke, untuk anggotanya kurang lebih 15 orang ya. Itu untuk anggota inti dari TEDx. Ada yang inti, berarti ada yang tidak inti juga ya? Enggak. Jadi semuanya anggota, Iya. tidak inti, tidak bagaimana semuanya anggota TEDx gitu ya? Iya, Oke, benar. baik. Dan ini ada 15 anggota sejak Desember 2023 yang sudah dijalankan atau sudah kalian dirikan gitu ya. Kenapa ketuanya tidak hadir untuk kali ini? Apa tuh alasannya tuh? Boleh email? Boleh apa tuh? Jadi ketuanya tuh lagi kerja ya. Oh, Jadi iya, iya, kami iya. ini sebagai delegasi untuk menyampaikan TEDx itu ada loh di Palembang. Oke, perwakilannya gitu. ya. Iya. Baik. Nah, ini menarik juga ada kata Kambang Iwa. Apa kalian berlokasi di Kambang Iwa atau memang pertama kali terbentuknya itu di Kambang Iwa? Ayo boleh. Untuk Kambang Iwa sendiri tuh seperti yang kita ketahui kan, Mhm. kalau Palembang itu identik dan mudah dikenal dengan yang namanya Kambang Iwa. Iya. Logikanya siapa sih yang nggak tahu sama Kambang Iwa? Benar. Orang di Palembang, maka dari itu nama Kambang Iwa tuh hadir Dipakai. supaya kita tuh tahu Oh, dan gitu. mudah ingat. Mudah ingat. Jadi lebih kayak identitas ya bahwa TEDx ini ada di Palembang gitu. Iya, benar. Makanya pakai Kambang Iwa. Jadi bukan berarti terbentuknya di Kambang Iwa atau lokasi base camp kalian di sana tuh bukan. Lebih ke nama aja gitu ya. Oke, baik, ini menarik juga nih. Nah, mengenai ide dan juga apa tadi suatu inovasi yang ingin disampaikan. Ini kita pengen tahu sejauh ini menurut kalian bertiga nih, baik itu Imelda, Regina dan juga Jelly. Wah, hafal namanya ini ya. Ide apa yang menurut kalian itu perlu untuk disampaikan? Siapa dulu? Mungkin satu-satu nih. Oh, Regina dulu silakan. Imelda ya. Imelda. Oke, silakan. Mengenai apa ide yang pernah disampaikan? Ide yang pernah disampaikan. Aha. Oke, jadi kita tahu kalau di Palembang ini anak mudanya itu masih pasif gitu dalam menyampaikan ide dan inovasi. Makanya TEDx Kambang Iwa ini hadir. Nah, buat ide-ide sendiri itu ada banyak banget ide yang bisa disampaikan. Apa aja tuh? Contohnya kayak lomba. Nah, lomba tuh masih sedikit banget yang ikut. Terus juga teknologi yang kita bisa belajar sama-sama. Sedangkan Oke. kalau teknologi sekarang tuh kita tuh cuma pakai buat TikTok atau sosmed. Padahal ada banyak banget kan yang bisa kita gunakan dari teknologi itu sendiri. Oke. Jadi dari sana Imelda tadi itu menyampaikan sebuah idenya. Idenya supaya seperti apa dengan apa tadi tuh? Lebih kayak yang dilihat ya. Iya. Pasti ada solusinya juga nih. Oh iya. Apa Makanya TEDx Kambang Iwa hadir. Menjadi Nah, solusinya. Iya, menjadi solusinya. Bagaimana sejauh ini dengan yang disampaikan Imelda tadi mengenai idenya? Apa solusi yang sudah didapatkan? Jadi solusi yang sudah didapatkan yaitu untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut volunteer, terus juga untuk ikut courses. Nah, jadi dari TEDx Kambang Iwa itu bakal ada kayak acara gitu. Nah, untuk penyampaian materi dan segala macam untuk kita biar berkembang. Nah, itu materinya itu tentang teknologi, bisnis dan lain-lain. Kayak ada semacam bukan seminar sih, kayak pertemuan gitu ya? Iya, benar. Jadi sebuah ditampung di situ dan juga dibahas di sana. Iya, Oke. Nah, kalau dari Jelly nih yang juga sudah mempunyai ide apa sejauh ini yang sudah disampaikan? Oke, baiklah. Kalau berbicara ide mungkin banyak banget ya ide dari kita. Jadi kita TEDx Kambang Iwa itu lebih ke tujuannya ya. Karena kita Tujuannya. memang tujuan kita untuk merangsang diskusi, meningkatkan, memfasilitasi para pemuda untuk berkembang. Apalagi kalau sekarang itu kita lihat ya pemuda-pemuda rentang umur 20 sampai 30 itu sedang mencari jati diri. Oh begitu. Kalian sudah dapat jati diri belum? Alhamdulillah. Oh, udah ya. Akibat masuk dari
Oh, itu tuh. Jadi akhirnya ketemu jati dirinya setelah di TEDx. Luar biasa. Benar banget. Aha. Kemudian bagaimana lagi tuh? Jadi di sini juga nanti kita akan ada beberapa acara yang Aha. benar-benar memfasilitasi pemuda Mhm. baik itu dalam pendidikan, kemudian entrepreneur, Aha. dan juga kita di sini tentang science and math. Oh, ada sainsnya juga Iya, di sana ya. Jadi kita itu konsennya ketiga topik itu. Mhm. Jadi ide kita benar-benar memberi solusi Mhm. terhadap masalah di Palembang. Oke. Kenapa? Karena masalah di Palembang yang pertama itu tentang pendidikan. Oke. Kita bisa kalau berbicara tentang masalah itu bagusnya pakai data ya. Gitu. Ya, by data ya supaya lebih Iya. akurat aja gitu. Kalau dari Badan Statistika itu pendidikan Aha. di Indonesia yang Mhm. sarjana atau lulusan sarjana universitas itu cuma 40% Oh, terserap. 40% ya Di tenaga terserap kerja ya. gitu. Oke, selebihnya 60%-nya kemana gitu? UMKM mungkin, Iya, bener. entrepreneurship ya. Makanya Aha. di situ kita membangun pendidikan, entrepreneur, science dan math gitu. Yang kita ide-ide kita itu tidak keluar dari 3 topik itu. Oh begitu. Jadi memang fokusnya itu ditekankan kepada 3 item itu tadi ya. Bener. Baik. Jadi benar-benar memberi solusi buat Menjadi mereka. solusi untuk Jadi, teman-teman. Kalau misal dari teman-teman penasaran gitu Mhm. ya, TEDx itu apa? Nanti kita bakal ada acara di bulan Agustus. Oke. Itu yang benar-benar memfasilitasi para pemuda yang Aha. rentang umurnya 20 sampai 30, baik Oke. itu mahasiswa, siswa itu umum ya. Nanti kita ada pembicara. Mhm. Pembicaranya bukan cuman pembicara dari Indonesia, Oh. tapi kita ada 2 pembicara dari luar negeri. Dari negara apa aja Dari tuh? mana tuh, Kak? Dari Singapura sama dari Jepang. Oh, Singapura sama Jepang. Iya. Tapi kita Aha. tidak kita juga ada dari Indonesia. Oh, ada Indonesia Ada 2, juga. Dari Sumatera 1, kemudian dari luar Sumatera 1. Oke, luar biasa ya. Walaupun baru kurang lebih berapa bulan, Iya, tapi benar kalian sudah banget. punya proker yang luar biasa itu sampai mendatangkan 2 pembicara nantinya ya, yang akan ikut serta dalam acara atau agenda yang bakal dilaksanakan. Tapi sebelum kita ke program, kita pengen tahu juga dari Regina nih. Iya. Tadi kan boleh. teman-temannya udah menyampaikan ide-ide yang sudah dituangkan. Nah, kalau Regina selama di TEDx ini bagaimana untuk ide-idenya? Oke, sama aku kan kebetulan mahasiswa juga nih Kak, Aha. masih mahasiswa. Nah, buat mahasiswa tuh pasti kan kita mempunyai banyak nih ide-ide Aha. mengenai apa aja tuh programnya, khususnya di 3 bidang yang udah disebutin tadi. Iya. Nah, di sini tuh aku ngerasa kayak aku dapat loh wadah buat nuangin ide-ide aku yang Aha. kemudian bakal disalurkan di acara TEDx Kamang Iwa nanti. Oke. Nah, tadi kan udah di-spill nih, ada 3 Bagian 3 konsennya. 3 konsen Aha. yang akan diambil dari TEDx Kambang Iwa. Nah, sebenarnya TEDx Kambang Iwa itu memiliki banyak konsen banget. Di Oke. antaranya ada art, business, design, education, entertainment, health, dan yang lainnya ya Kak. Oke. Nah, tapi untuk di tahun ini kita hanya fokus ke 3 hal tersebut, yaitu Aha. yang pertama tentang education, business, science, and maths. Jadi yang udah dijelasin sama Kak Jelly tadi kan, kalau misalnya pendidikan di Kota Palembang itu bahkan berdasarkan BPS itu hanya 40% yang udah terserap Oh, itu di ya. tenaga kerja. Nah, oleh karena itu kita hadir, dan juga untuk di bidang bisnis. Mhm. Nah, di bidang bisnis sendiri kan nama yang udah Kakak Sibyl tadi Iya. yang nggak terserap di dunia kerja itu bisa masuk ke dunia bisnis. Aha. Nah, disinilah kami hadir buat Menjadi solusi menjadi ya. solusi buat Aha. ngasih inovasi-inovasi buat membantu teman-teman buat bisa nih jadi entrepreneur. Kayak lebih mindsetnya itu dibuka gitu ya Iya, melalui benar TEDx banget. ini. Jadi kalau tadi kan sudah sedikit disinggung nih baik itu dari Jelly dan juga Regina mengenai kegiatan. Nah, kita pengen tahu proker yang bakal kalian laksanakan untuk 2024 ini walaupun saat ini sudah di bulan Mei. Apa aja tuh yang sudah disiapkan? Iya, sebenarnya. Oh, belum bisa di Boleh sih ini ya? di-spill dikit-dikit. Ah, ya boleh apa aja tuh? Jadi seperti yang kita tahu, yang Kak Jelly jelasin tadi, Aha. kalau fokus kita tuh ada 3. Nah, sebenarnya kalau di TEDx sendiri itu ada 9 concern gitu. Cuma karena urgensinya di Palembang ini ada 3, makanya kita fokus di 3 itu. Nah, jadi proker kami tahun ini ada di bulan Agustus ya Kak. Apa aja tuh? Nah, jadi
nanti setelahnya ada juga, tapi nanti diinformasikan lagi. Oh, jadi masih perlu Iya. dibahas lagi ya Iya. Jadi di mengenai bulan kegiatannya. Jadi di bulan Agustus itu kami bakal mengundang speaker-speaker yang udah dibilangin sama Kak Aha. Regina tadi. Iya. Ada dari Jepang, Mhm. Singapura, terus juga Indonesia. Oke. Kalau sampai Jepang dan Singapura itu tadi bagaimana tuh kaitannya dengan TEDx ini? Apakah mereka juga punya organisasi di sana atau komunitas di Oke, sana? jadi mungkin ada banyak yang belum tahu TEDx ya. Jadi Iya. TED itu tuh organisasi yang internasional. Oh, Jadi internasional. Iya, udah lama banget ya dari 19. tersebar ya. Benar. Walaupun di Palembang Desember. Nah, kalau di Gitu. Palembang itu baru hadir. Jadi Aha. dia tuh udah ada di Indonesia. Jadi kayak ada di UI, ada Mhm. di Surabaya, ada di Bandung. benar. UI itu Jakarta ya? Iya, benar. Bukan apa namanya itu ada di UI. Jadi fokusnya itu bukan di kampus kan? Bukan, ada banyak ya. Kita kan Kambang Iwa, Aha. ada yang Oh, nama-namanya itu aja. untuk melekatkan ya ingatan bahwa oh ini di kota ini. Benar. Oke gitu. Jadi memang sudah menjadi organisasi internasional. Benar banget. Dan termasuk di Indonesia udah berapa nih TEDx-nya selain di Palembang? Udah banyak ya. Hampir semua provinsi? Iya. Mungkin Hampir, kali ya. iya. Di seluruh dunia kan? Iya. Oh, kalau di Indonesia maksudnya? Oh, kalau di Indonesia Nggak hampir ngitung ya. tapi hampir Setiap semua, provinsi? setiap Iya. provinsi itu ada, dan kebetulan di Sumatera Selatan itu belum ada, makanya Aha. kita jadi pelopor pertama. Pelopor di Sumatera pertama Selatan. luar biasa. Nah, kalian sebagai pelopor pertama ya tadi ada 15 anggota dari TEDx Kambang Iwa ini. Bagaimana melihat semangatnya teman-teman? Ada 12 lagi kan? Kalian udah 3 di sini. Bagaimana tuh dengan seragamnya semangatnya tuh kayak up down atau memang ayo kita sama-sama semangat nih? Oke, mungkin di sini aku ngejawab. Ya boleh. Kalau bilang semangat pasti manusia itu punya semangat naik turun Ah, gitu benar. ya, stabil. Tapi karena ngelihat ketua kita ya Iya, yang sangat benar. Oh, semangat ketua sekali. nyebutnya ya. Bukan karena usianya yang lebih tua tapi kayak lebih cocok aja ya. Iya. Aha. Jadi beliau itu kerja di Jakarta. Oh, di terus juga- Jakarta. Iya, tapi beliau masih sangat tertarik gitu, sangat peduli dengan Mhm. tempat ini ya, kelahiran kalau kita bilang Aha. si Palembang gitu. Aha. Jadi dari beliau yang menggerakkan TEDx Kambang Iwa, Mhm. menghadirkan TEDx Kambang Iwa, kemudian mencari orang-orang yang memiliki mungkin kayak kita Iya, ya, minat yang ingin sama ya. berkembang gitu, Mhm. punya tujuan yang sama, itu jadi kayak bener-bener semangat. Apalagi di TEDx Kambang Iwa mungkin tidak tahu ya orang-orang apa aja yang kami lakuin gitu. Tahu. Jadi di sini kami lebih pertama yang kami lakukan itu Ya. menguatkan internal kami terlebih dahulu. Hmm. Kami belajar, terus belajar dan sharing Oh. gitu. Kami juga belajar dari beberapa TEDx yang udah duluan hadir gitu, kayak TEDx Bandung ya kemarin memberi motivasi ke kami gitu, memberi Aha. gambaran, memberi kayak Memberikan gambaran supaya lebih semangat gitu ya Iya. buat pemuda-pemudi yang ada di Kota Palembang. Oke, dari 15 anggota ini bagaimana cara kalian untuk merekrut? Apakah teman-teman di sekitar dulu atau memang kayak ada program rekrutmen khusus gitu untuk yang menjadi anggota TEDx ini? Jadi program langsung. iya, jadi Desember itu tuh perekrutan anggota ya kita Aha. bilang ya. Jadi di situ Kak Atir, kami manggil Kak Atir, itu merekrut kami. Yang Iya. punya ide-ide yang Iya, menarik, Oh, dan gitu. juga visi misi buat memajukan daerah asalnya. Aha. Nah, jadi dan kalau Kak tanya semangat ya semuanya semangat karena kami punya ide dan inovasi untuk dikembangkan di Palembang. Oke, inovasi dan juga ide yang ingin dikembangkan termasuk tadi ada entertain ya. Iya. Kalau menyinggung entertain ini kan banyak sekali minatnya. Apalagi kaula muda, luar biasa sekali kan. Apalagi kita saat ini berdampingan dengan era digital yang dimana semuanya itu bisa menjadi sebuah konten. Nah, kalau di TEDx Kambang Iwa, ini entertainnya tuh seperti apa? Lebih ke kayak sosmed kah yang dibaca peluangnya atau ada entertain seperti apa tuh? Nah, untuk entertain sendiri tentunya kan kita menggunakan sosmed karena Aha. saat ini siapa sih yang nggak punya sosmed. Nah, Ah. maka dari situ kita ngambil peluang buat ke sosmed, baik itu di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga kita main website karena website itu juga masih diminati oleh banyak masyarakat. Banyak kalangan Jadi, ya. Jadi Oh, dari situ baik. kita entertainnya. Oke, dan untuk Anda semuanya pendengar yang ingin ikutan
komunikasi ataupun juga untuk ikutan obrolan bersama kami di kesempatan pagi ini, kami undang di 0711351656 atau Anda juga bisa WhatsApp kami di 08977884 884. Namun untuk saat ini sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di obrolan komunitas, kita bakal mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga. Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung. Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana. Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi kamu juga nguap terus. Gak apa-apa. Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu. Gak usah. Mending aku pakai ini aja. Obat anti. Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya baik, untuk Anda semuanya pendengar, selain Anda bisa menyimak obrolan kami di pagi ini di 88,4 FM, Anda juga bisa menyaksikan di live streaming kami saat ini di channel YouTube Pro 4 Palembang. Di sana kita juga bisa membaca live chat Anda untuk kita jawab ataupun juga untuk kita sampaikan ya. Di menit ke 24 melangkah dari jam 9 pagi. Dan saat ini sudah ada yang tersambung di ujung telepon kita, langsung saja kita sapa. Halo Perompak, selamat pagi. Halo Perompak, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Yogi C. Ilham di Talangkuala. Oke, Mas Yogi silakan. Apa yang ingin ditanyakan ini nih? Ada yang mau aku tanya untuk siapa ini namanya? Ada Kak Regina, ada Kak Jo, sama siapa satunya? Siapa tuh? Imelda. Iya, Imelda. Iya. Ya, ini ada yang saya mau tanya ini. Apa tuh? Tiga narasumber ya. Ya. Ini sejauh ini selama berdiri dari bulan Desember 2023, ada nggak sih kesulitan apa aja yang kalian hadapin ini? Baik. Dan terus yang keduanya juga pengen nanya nih, kalau kita mau ikut komunitas ini apa aja yang perlu dipersiapkan? Oke. Gitu. Ya buat ketiganya, buat Imelda, buat Dewi dan buat Regina, selalu ya. Ya. Amin, makasih Kak. Ada satu lagi mungkin pertanyaan dari Mas Yogi yang keempat, balik ke mana? Oh, WhatsAppnya boleh nanti ya, di belakang kita catat ya. Secara oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mas Yogi yang ada di Talang Kelapa. Ini bagaimana nih? Tadi ditanyakan sejauh yang kalian lakukan dari Desember 2023 ini udah Mei, artinya kurang lebih udah 6 bulan ya. Ini bulan ke-6. Bagaimana catatan-catatan yang sudah dibuat ketika menjalankan TEDx manajemen ini? Manajemen lagi. TEDx Kambang Iwa. TEDx Kambang Iwa ya. Bagaimana tuh? Oke, jadi tentunya ada
rintangan lah ya. Kayak ini ya Shinchan ya. Naiki gunung, jawab di lembah. Oh nyanyi lagi silakan. Jadi tentunya selama berdiri ada beberapa apa ya? Bukan masalah juga sih, tapi struggle juga. Struggle-nya pasti ada ya. Jadi karena Kaatirnya ada di Jakarta, agak sulit. Agak sulit ya. Karena memang komunikasinya itu jauh ya. Ya jauh. Jadi gak bisa tatap muka kan. Oh Cuma gitu. Jadi kami suka Zoom tiap hari Sabtu. Oke. Terus juga yang kedua mungkin menyocokkan jadwal kali ya, karena kita semua pasti punya kesibukan ya. Cuma karena anak-anak muda yang di TEDx ini punya semangat dan inovasi yang sama, jadinya bisa diatasi semuanya bisa ya. diatasi semua. Oke, mengenai latar belakang kalian saat ini, ada yang mahasiswa mungkin, ada yang udah kerja, apa aja tuh? Oke, mungkin dari aku dulu. Iya boleh, silakan. Kalau aku saat ini masih menjadi mahasiswa aktif di UIN Raden Fata Palembang. Oke, semester 6. Oke, jurusan? Perbankan syariah. Oh, anak perbankan. Sama seperti saya dulu ya, ekonomi ya. Iya, ekonomi. Tapi kampus saya di seberangnya tuh, yang di Kamboja. Trinanti. Lama mikirnya ya. Soalnya saya di Jakabaring, kampus Oh, yang di yang B ya? Iya, kampus B. Kampus B yang ada di sana. Oke, baik. Nah, kalau Jel ini katanya sudah MS ini ya? Iya, alhamdulillah. Bagaimana tuh? Jadi untuk background sendiri saat ini masih aktif kuliah Doktor Ilmu Pertanian di Universitas Sriwijaya. Oke. Jadi kalau dipikirnya kayak bener-bener usia muda itu semangat kita tinggi banget sih. Pengen ketemu orang-orang baru, bertukar pikiran gitu. Tapi ada yang lucu nih kalau kita bahas masalah problem ya. Struggle-nya tadi apa tuh? Jadi kami pernah tuh nge-zoom ya, kayak chattingan, komunikasinya lewat chat, terus juga mungkin telepon. Terus pas nge-zoom kadang ada tatap muka ya, kadang off cam karena memang kesibukan masing-masing gitu. Jadi ada namanya itu Kak Dila. Oh, Kak Dila. Halo, ada di Sapa Dila, saya kenal. Halo Kak Dila. Kalau lagi dengar ya. Kayaknya lagi monitor juga nih. Lagi di mana Dilanya? Ada lagi kerja ya. Oh, lagi aktivitasan. Terus bagaimana tuh? Dia tuh WhatsApp-nya namanya Mas Dila. Iya, saya sempat terkecoh itu. Jadi aku manggilnya Kak karena Kak itu sebenarnya tuh aku mikirnya cowok kan. Iya. Terus pas kami komunikasi itu ternyata dia cewek. Oh my god, ini kakak cewek gitu. Jadi benar-benar karena memang komunikasi ya. Tapi sebenarnya masalah ini itu menjadi motivasi sebenarnya buat para pemuda. Jarak itu tidak menjadi masalah. Oh, sama kayak cinta ya. LDR-an ya, asal setia aja gitu, semuanya bisa. Tujuannya sama. Wow, dalam ini. Ya. Ini kayaknya curhat ini ya. Oke. Jadi semuanya bisa diatasi asal niat kita ya, nawa itu kita sama walaupun jarak. Seperti ketua dari TEDx ini kan ada di Jakarta. Dan juga zaman udah canggih, niat ada, semuanya bisa jalan gitu ya. Oke. Anggota kami itu beda-beda semua tempatnya Kak, bukan di Palembang semua. Di mana saja tuh? Kayak aku tinggalnya di Indralaya, tadi 1 jam kesini kan. Waduh, jauh ya. Iya. Oke, memang ya. Tadi nyasar juga Kak, nyasar di depan. Oh iya, ke ombudsman tadi ya di bawah. Oh, makanya tadi tuh biasanya kan orang udah hafal sekali kalau di RRI kan. Ternyata orang Indralaya nih. Asli sana? Kalau aslinya Pagarala. Oh, Pagarala. Terus kami juga ada yang dari Prabu Muli. Oh, Prabu Muli juga ada. Ada juga dari Palembang khususnya ya, banyak Palembang. Dari Sekayu ada enggak? Ada nggak ya? Ada ya? Belum. Bisa ikut volunteer kan. Oh iya. Nanti Mas Yogi itu orang Sekayu tuh, Mas Yogi yang tadi tuh. Oh iya. Mungkin Mas Yogi nanti mau join dengan kami. Sampai nak mayo joinnya tadi tuh. Menjawab pertanyaan Mas Yogi menjawab pertanyaan tadi Mas Yogi tadi menyambung. Gimana caranya untuk bergabung? Bagaimana tuh? Jadi kebetulan kami sebentar lagi mau oprek volunteer gitu buat acara kami di Agustus nanti. Boleh. Di-spill dikit mungkin? Jadi setiap orang itu punya kesempatan, nggak ada ciri-ciri khusus nih buat join. Tapi yang pastinya kita memiliki visi dan misi yang sama dan memiliki tujuan untuk mengembangkan kota Palembang melalui TEDx Tambang Iwa ini. Nah, kalau visi misi apa aja tuh?
Jadi teman-teman yang ingin ikut gabung nanti jadi tahu tuh. Oke, yang pertama kalau mau gabung tuh yang pasti harus komitmen dulu ya kali. Komitmennya dulu. Iya, jadi harus komitmen sama TEDx Kamangiwa. Buat visi dan misinya ya karena TED itu fokus ke inovasi dan ide, kita mau menggerakkan anak muda untuk maju, untuk menyebarkan ide, inovasi agar di Palembang ini jadi lebih baik, mulai dari UMKM, pendidikan, terus juga banyak lagi ya semua aspek gitu. Saya potong sedikit, andai saya sebagai anak muda nih, walaupun sudah tidak muda lagi nih ya sebenarnya ya. Tetap. Ini saya punya pandangan mengenai UMKM. Oh, boleh. Bagaimana kita tahu bahwa kondisi UMKM di Kota Palembang kan lagi maju pesat juga ya. Karena banyak sekali UMKM yang tentunya tidak kalah dengan produk-produk yang ada di mall ya. Dari packaging, tampilan yang tadinya makanan jadul tapi disulap atau diinovasi dengan tampilannya menarik, akhirnya ini menjadi suatu daya tarik juga untuk pembeli. Dan melihat kondisi ini bagaimana menurut kalian sebagai pemuda-pemudi yang ada di TEDx, bagaimana untuk supaya teman-teman UMKM ini dikenal produk yang dijual ini oleh masyarakat luas. Simpel aja sih. Iya, sebenarnya pertanyaannya simpel ya, tapi ngejawabnya bisa ngembang gitu. Panjang apa aja tuh? Ya. Oke, jadi sebenarnya aku punya background ya, sebenarnya usaha juga. Ada usaha juga. Ngajuin usaha itu usaha madu serana. Jadi kadang tuh yang menjadi problem usaha itu nggak berkembang atau nggak sampai dikenal oleh luar itu dari kitanya gitu. Apa tuh? Kadang kekurangan dana, merasa kurang dana untuk kayak ya karena kalau kita mau produk kita dikenal kadang kita harus mencari ini ya kayak promosi dulu ya. Iya, promosi gitu baik di TikTok atau di sosmed gitu. Itu penting banget. Terus juga yang kedua mungkin dari diri sendiri atau timnya. Karena kemarin aku juga pernah pengalaman karena memang lagi kuliah ya. Jadi tim itu sangat penting juga dalam usaha gitu. Terus juga harus kita pelajari mengenai kayak perjanjian atau MOU-nya kepada siapa tuh? MOU sesama kayak tim, terus juga kayak izin ya. Surat-surat izin itu penting banget. Apalagi kalau nama produk kita itu nggak ke daftar di Haki ya. Ke Haki itu sebenarnya bisa diklaim orang lain gitu. Mungkin kita baru nyebarnya di Palembang tapi orang lain yang punya geraknya lebih cepat gitu ya. Kenapa ada pernah kejadian juga kan banyak sekali. Bener, itu. Mungkin jadi benar-benar pemuda itu difasilitasi gimana memahami kayak pendaftaran HKI, terus BPOM, terus juga kayak penggunaan sosmed yang benar, promosi itu mungkin yang sangat penting banget dipelajari oleh pemuda. Terus juga membaca pasar gitu ya. Jadi terus juga yang paling penting itu menjalin komunikasi sesama. Karena sebenarnya tuh kita bisa dikenal orang lain dari kita komunikasi. Misal nih, saya komunikasi sama Imelda baik, pasti Imelda bakal ngebantu saya untuk promosi. Nanti dari promosi Imelda bakal ke tempat lain. Nanti bakal tersebar dengan baiknya. Jadi tidak membuat teman-teman UMKM lain itu sebagai pesaing ya, tapi malah menjadi kayak partner gitu. Bener, bagaimana saling gitu. Support gitu. Saling support. Kayak gitu. Jadi benar-benar kita itu benar-benar terbuka gitu, sama-sama bekerja sama, maju bersama gitu, saling berbagi ide gitu ya. Kita juga kan ini mendatangkan pemateri, speaker yang udah expert di bidang bisnis nanti. Nah itu bisa ada sesi tanya jawab. Bisa menjadi edukasi juga ya. Benar banget ya apa kata Kak Ilham tadi kalau di Palembang ini lagi naik-naiknya UMKM ya. Karena anak muda tuh pengen buka UMKM semua. Cuma ada beberapa struggle karena memang belum ada dasarnya gitu ya. Jadi TEDx Kamangiwa tuh hadir buat menyampaikan ide dan inovasi biar usahanya tuh maju. Kalau tadi kan disampai belum ada dasar. Kalau dari pandangan kalian nih, apalagi buat Jerry yang katanya udah terjun ya ke dunia bisnis, apa sih dasar awal untuk menjadi seorang pebisnis itu? Selain modal. Modal udah pasti itu ya. Sebenarnya tuh saya nggak dibilang nggak ada modal, ada. Ya. Modal pikiran gitu ya. Bukan modal batin ya. Apa aja tuh? Jadi mungkin dasar yang pertama itu dari kita sendiri. Gitu. Dari kitanya mencari
mencari, mau belajar. Karena apa ya? Kita dana itu bisa banget, apalagi anak-anak kuliahan ya. Kalau di Unsri itu namanya proposal mahasiswa wirausaha. Apa itu tuh? kita bisa ngajuin kayak pinjaman proposal. ya? Enggak pinjaman, hibah Kak. Oh hibah aja? Iya. Waduh enak ya. Kami saya sendiri, tim kami kemarin 2 kali dapat dana hibah. Itu benar-benar kami bangun usahanya enggak dari, maksudnya dana enggak gitu, patungan dana enggak ada. Jadi benar-benar kayak memang jual, cuman awalnya jual madu, terus ada pembukaan PMW, terus kami nyari nih gimana sih biar ngembangin gitu kan, ngembangin usahanya gimana, terus kami cari nih informasi, benar-benar dari niat kita sebenarnya. Kita yang mau maju pasti kita bakal mencari jalannya. Soalnya di problem kami kan nggak ada dana nih. Nah terus kami mencari bagaimana untuk dapat dana, yaitu dapat dananya dengan ikut program-program hibah gitu ya, kayak di organisasi di instansi, mungkin beberapa instansi punya program sendiri untuk kewirausahaan, karena memang universitas itu sangat melek sekali ya tentang entrepreneur gitu, tentang usaha-usaha. Terus juga ada juga yang beberapa dari luar negeri gitu, itu juga bisa dibuka ininya. Beberapa memang mungkin itu sih lebih ke diri sendiri dulu yang mau gitu, punya niat. Ada niatnya dulu. Tapi jangan cuma niat gitu. Harus tapi dijalankan ya. Dicari, gitu. Termasuk juga mungkin usaha atau bisnis yang kita pilih itu ada skill kita di sana ya. Benar sekali. Kayak mau menjadi seorang make up artis atau mua. Tapi kalau nggak bisa make up nggak jalan. Jangan dipaksakan juga ya, karena memang suatu usaha itu lebih baik dijalankan sesuai dengan hobi atau background kita gitu ya. Oke. Dari diri sendiri juga. Dari hati. Kalau tidak dari hati, nanti tidak akan keluar cintanya ya. Wow. Ini bucin terus ya dari tadi ya. Balik ke cinta lagi. Balik ke cinta lagi ya. Oke, nah ini tadi saya tergelitik juga mengenai UMKM lagi ya. Kalau kita lihat di Kambang Iwa, sesuai dengan nama kalian juga, kalau sore hari kan banyak sekali tuh di sana yang jualan ini, jualan itu. Semuanya bisa kita temukan di sana, dari jajanan jadul pun ada juga di situ ya. Nah, apakah di TEDx Kambang Iwa ini juga ada prokernya nanti yang lebih fokus ke bidang UMKM? Walaupun saat ini lagi fokus ke 3 bidang apa tadi yang disebutkan itu? Boleh. Okay. Silakan. Jadi nanti tuh TEDx ini bakal ada acara lain, tapi tanggalnya masih dirahasiakan. Masih rahasia, yang nanti berfokus pada bidang-bidang itu. Nah, contoh yang pertama tuh education dulu, atau bisnis dulu yang kayak kakak tadi bilang, UMKM dulu gitu. Pastinya bakal ada, tapi buat acaranya kapan itu nanti masih ada rahasia. Masih di buat, ini lagi ya. Acara terdekat ya. Nah, Agustus ini. Apa tapi tuh? Agustus ini yang bahas bisnis. Nah, itu masuk juga kok, ada UMKM-nya ya, kena ya di situ ya. Jadi kalau untuk Agustus ada open recruitment juga untuk anggota? Untuk volunteernya. Volunteer, kita nyebutnya volunteer ya. Jadi kalau anggota kami itu udah fix gitu. 15 udah ada SK juga, karena memang rekrutmennya kemarin cukup rumit juga. Bagaimana tuh proses untuk seleksinya gitu? Kami kemarin benar-benar kayak banyak syarat ya sebenarnya, pas CV segala macam ya. Terus juga harus bisa bahasa Inggris. Minimal pasif atau aktif tuh? Pasif lah, minimal. Pasif ya. Oke. Tapi itu untuk anggota kemarin. Terus juga kayak Motivation letter. Kayak gitu. Terus wawancara ya. Iya, itu yang terakhir ya. Iya, langsung wawancara, bener-bener kayak serasa wawancara kerja gitu. Jadi semuanya di sini dilatih ya. Jadi kayak kita tuh sudah memasuki dunia kerja juga. Ngasih pengalaman banget ya jujur kayak. Tapi kalau untuk bentar lagi di bulan ini ya, akhir bulan ini ya. Kalau stay tune aja di IG-nya TEDx nanti Kambang Iwa. kita expose juga ya di ujung acara ya. Nah ini menurut kalian bertiga juga saya pengen tahu dengan kalian satu-satu mengenai impact. Kalau dulu kan mungkin Regina, Jelly dan juga Imelda sebelum tergabung di TEDx Kambang Iwa. Setelah bergabung, apa impact yang kalian rasakan gitu?
Banyak banget ya jujur ya. Jadi sebagai anak muda itu pastinya pengalaman itu yang pasti paling dicari lah ya. Nah di TEDx Kambang Iwa ini benar-benar memberikan banyak banget pengalaman, mulai dari wawancara, terus juga ngurus-ngurus proposal segala macam ya. Terus juga apa ya? Ada satu hal yang selalu aku ingat dari Umi aku. Apa jadi, aja tuh? Prestasi pendidikan itu memang penting, tapi yang paling penting itu impact. Jadi kita tuh harus berdampak ke seluruh orang. Nah di TEDx itu kita tuh harus memberikan dampak positif dan mengajak masyarakat untuk mengikuti dampak itu. Jadi kayak memberikan respon positif dari masyarakat juga gitu. Kalau dari Regina dulu nih mungkin impactnya. Kalau impact menurut aku ada dua, untuk diri sendiri sama untuk masyarakat sekitar ya Kak. Nah untuk diri sendiri tentunya pengalaman, karena luar biasa banget setelah masuk ke TEDx ini. Yang kemarinnya mungkin kita belum pernah ke audiensi sama instansi pemerintahan baik swasta. Nah di sini kita diajarin mulai dari step pembuatan surat, terus komunikasi sama mereka gitu. Nah ini tuh benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa banget. Terus juga ketemu relasi. Banyak relasi ya. Ketemu sama orang-orang yang berprestasi banget, luar biasa. Benar. Udah berpengalaman banget di bidangnya, udah expert. Itu tentu keren banget, menjadi suatu kebanggaan buat kita satu grup sama orang-orang yang berprestasi gitu. Terus kalau untuk masyarakat sekitar, tentunya nanti kita bakal ngasih impact yang luar biasa banget, karena menurut aku acara TEDx yang bakal diadain di bulan Agustus itu bakal dilihat dari pemateri speakernya aja tuh udah luar biasa. Tentunya paling tidak adalah itu masyarakat atau pemuda mahasiswa yang terbantu dengan acara ini. Luar biasa sekali ya. Nah kalau tadi kan disampaikan oleh Regina mengenai ada impact bisa nulis surat dan lain sebagainya. Apakah memang ada mentor khusus untuk anggota gitu? Atau sesama kalian yang saling mengisi gitu? Itu sendiri kan kita nih ada tim-timnya, ada kurator, event management. Nah itu tuh kita sama-sama belajar, dan tentunya pada saat proses kita belajar itu kita menghadirkan orang-orang yang juga udah expert di bidangnya. Kayak kita kemarin itu menghadirkan dari TEDx Bandung yang udah berpengalaman banget. Jadi dia datang ke Palembang atau Zoom itu? Zoom ya. Kan udah canggih sekarang kalau datang. Iya benar. Jadi memang ada mentornya juga ya, supaya dapat ilmunya juga di sana ya. Dari Katir juga dibimbing banget. Jadi semuanya lengkap di sini ya. Oke, nah mengenai untuk lokasi base camp lah kita menyebutnya ya, sekretariat, wah lengkap ini. Ini kalian lokasinya ada di mana nih? Oke, untuk saat ini mungkin lokasi tempat tetap ya belum ada sih, karena memang kami itu mobile ya. Baru juga. Tapi rencananya memang ada gitu ya. Kami mau bekerja sama dengan instansi, mungkin nanti akan kami spill kalau misal udah fix gitu. Karena memang kami ini benar-benar membutuhkan dukungan juga ya. Kalau dibilang orang dari benih gitu baru mau muncul. Benar-benar. Perintis kita punya, perintis bukan pewaris. Pertama di Palembang ya. Oke. Nah ini kalau mengenai anggota mayoritasnya banyak perempuan atau ada yang laki-laki juga tuh? Ada juga ya. Terus juga kemarin Dafa ya? Iya, yang itu juga Dafa Saidina? Bukan. Oh bukan. Kirain Dafa Saidina tuh. Dafa banyak sih ada gitu beberapa. Jadi apa ya? Bukan cewek cowok aja tapi dari kuliah, kerja, sekolah pun masih ada. Itu backgroundnya. Baru tamat SMA. Oh baru tamat SMA. Jadi udah gabung juga di sini ya. Oke, ada mahasiswa, ada pebisnis, ada karyawan juga ya. Jadi semuanya menjadi satu dengan visi misi yang sama untuk di TEDx Kambang Iwa ini. Oke, baik. Dan sebelum nanti kita lanjutkan kembali, ada beberapa informasi yang kembali akan kita dengarkan. Tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya.
Buah yang bernama Latin Garcinia langustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Iya baik pendengar, saat ini sudah 48 menit melangkah dari jam 9 paginya. Tidak terasa sudah hampir menjelang di jam 10 pagi ya. Tapi kita masih ada beberapa pertanyaan juga yang pengen kita sampaikan kepada Imelda, Regina dan juga Jelly mengenai TEDx Kambang Iwa ini. Dan tadi kan udah disampaikan nih mengenai proker yang bakal kalian laksanakan dan juga impact juga yang sudah kalian rasakan ketika sudah bergabung di TEDx Kambang Iwa ini. Dan saya pengen tahu sejauh ini mungkin dari kalian masing-masing untuk mengatur waktu. Tadi kan ada yang sebagai mahasiswa, ada juga sebagai karyawan, pebisnis dan lain sebagainya. Supaya ini akan menjadi suatu edukasi juga untuk pendengar kita yang ada di luar sana ataupun juga yang ingin bergabung atau sibuk dengan dua aktivitas supaya bisa memanage waktu dengan baik. Bagaimana tuh? Mungkin dari Kak Jelly dulu. Oke, bagaimana? Silakan. Oke, kalau kita bicara tentang waktu ya, manajemen waktu. Jadi sebenarnya tuh bisa kalau kita udah terbiasa. Dan kita buat jadwal kayak nentuin kita mau apa dulu, tujuan kita apa. Kayak saya ya sebelumnya saya itu kuliah S3, mungkin cukup sibuk ya. Jadi saya ngaturnya kayak saya harus cepet nih, saya selesaiin dulu semester 1 sampai semester 2 kuliah saya selesaikan semua, dan penelitian itu benar-benar fokus dalam 1 tahun itu saya selesaikan fokus. Terus di semester 3 saya benar-benar keluar atau terjun gitu untuk mencari organisasi, masuk beberapa organisasi untuk mengembangkan diri lagi. Sebenarnya lebih ke diri kita sih, kita itu harus bisa menentukan mana yang paling utama gitu, yang mana paling penting. Skala prioritas ya. Skala prioritasnya itu harus ditentuin gitu. Karena saya seperti contohnya saya ya lagi kuliah S3 ya skala prioritas pasti ya kuliah gitu. Tapi gimana caranya biar saya dapat semua? Ya tadi kita buat dulu planning gitu. Mungkin kalau teman-teman bisa buat jadwal gitu, hari ini mau ngerjain apa aja, terus dalam 1 minggu itu kira-kira tugas apa aja, dan udah tertata gitu. Dan ikutlah organisasi yang bener-bener itu organisasi yang punya impact buat kita gitu. Karena bukan apa ya, maksudnya tuh ada beberapa organisasi yang mungkin jadwalnya itu sulit gitu ya, sulit itu kita ikuti. Mungkin itu kita bisa cari yang jadwalnya sesuai, atau memang organisasinya memang sesuai dengan kita gitu. Kayak di TEDx Kambang Iwa kan bisa nih Zoom gitu, saya jadi bisa ikut gitu. Mungkin lebih ke pemilihan gitu ya, memilih dulu mana yang bisa
bisa kita jalani gitu. Oke, baik. Jadi itu ya, asal semuanya bisa di-manage dengan jadwal, dengan skala prioritas tadi, semuanya akan bisa jalan dua-duanya ya, balance gitu. Oke, nah kalau dari Imelda mungkin bagaimana tuh manajemen waktunya? Karena kan saat ini apa nih, udah selesai sekolahnya ya? Baru Oh baru selesai, udah kelar. Jadi sebagai siswa ya, apalagi kelas 12 ya, sibuk banget itu Iya. pasti ya. Jadi buat manage waktunya, yang pertama benar kata Kak Jeli tadi, yang cari yang sesuai sama kita. Jadi karena TRX ini zoomnya itu malam, Iya. terus juga di weekend, jadinya bisa lah. Nah ketika ada kesibukan itu kami saling backup atau saling bantu gitu. Jadi di tim tuh sangat amat dipermudah karena kita saling backup dan bantu. Jadi kayak komunikasi juga penting, terus juga nyusun jadwal juga penting gitu sih. Jadi bisa ya Bisa. sejauh ini ya untuk dilakukan. Dan kalau dari Regina apa tuh? Oke, aku kan sekarang mahasiswa nih semester 6 juga udah mulai pusing-pusing dikit. Lagi banyak sibuknya nih. Bener banget. Jadi aku tuh bener kata teman-teman aku tadi membuat skala priority. Nah kan aku udah mahasiswa, tentunya sebagai mahasiswa itu yang paling penting kuliah dulu nih. Prioritas aku sekarang kuliah dulu. Nah untuk komunitas atau organisasi itu aku buat ngisi waktu luang, buat keluar dulu dari hiruk pikuk perkuliahan gitu. Jadi aku memang masuk komunitas tuh yang emang sesuai dengan fashion aku. Dan juga kalau misalkan ada tabrakan, bener kata email tadi, kita tuh saling komunikasi. Jadi ada yang bisa nge-backup satu sama lain gitu. Dan juga kan untuk TEDx Kambang Iwa ini sendiri terjadwal zoomnya. Ini kebetulan zoomnya di hari Sabtu malam. Sabtu malam, malam minggu ya. Diusahakan untuk kita ngeluangin waktu untuk TEDx itu sendiri. Oke, baik, luar biasa sekali. Ini banyak sekali nih dengan walaupun belum gabung, tapi selama kurang lebih 60 menit ke belakang ini obrolan kita sudah mendapatkan banyak sekali edukasi ya, banyak sekali ide-ide yang muncul juga di sini dan mengenai gagasan serta tujuan tentunya TEDx sebagai wadah jembatan juga untuk pemuda-pemudi yang ada di Kota Palembang. Oke, dan sebagai penutup mungkin bisa di-spill untuk sosial medianya TEDx atau sebagai kontak personnya di mana tuh? Jadi buat kami ada Instagram, ada TikTok. Nah itu @TEDxKambangIwa. Nah jadi FYI juga ya, jadi kami nanti mau open volunteer buat Agustus nanti. Jadi stay tune di IG sama TikToknya. Oke, kontak personnya mungkin ada di sana ya? Iya, bisa dilihat di sana. Kita juga welcome banget buat kolaborasi sama komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang. Oke, baik. Jadi semuanya bisa kolaborasi di sini ya. Karena tujuannya buat ngajak anak muda buat inovasi sama menyampaikan ide ya. Jadi kalau bisa seluruh Palembang semuanya bisa menjadi satu, menjadi kompak ya. Baik, mungkin 2 kata masing-masing dari kalian untuk pemuda-pemudi di Kota Palembang sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita untuk di pagi ini. Dari Imelda dulu silakan. Aduh, apa ya? Apa tuh? Join TEDxKambangIwa. Wah, itu 4 kata itu. Ini tantangan dari saya nih. Kalau Jelly? Terus berkembang. Wah, luar biasa. Kalau Regina? Dari aku pacak galo-galo. Oh, pacak galo-galo. Jangan penyu ya. Pacak kata dikit. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Ada Jelly Melinia Puspitasari SPM SI yang sudah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih untuk Imelda Raina juga, dan juga terima kasih untuk Dea Regina Sartika. Pokoknya saya mendoakan mudah-mudahan kalian sukses. Amin. Baik itu di TEDx Kambang Iwa dan juga untuk di masa depannya nanti ya. Kita nantikan kembali kehadirannya untuk cerita yang lain di Perempat FM Palembang, tapi tetap dengan konteks di TEDx Kambang Iwa tentunya ya. Dan kami harus berpisah Manja-Bija karena waktu kita sudah habis. Saat ini sudah 55 menit melangkah dari jam 9 pagi. Sekaligus juga ini bakal menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi dalam obrolan komunitas di Selasa 14 Mei 2024. Saya Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.